Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya sampaikan selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Semua kita mudah-mudahan seluruhnya anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kali pertama kalian berjumpa dengan Bapak. Mudah-mudahan kali pertama ini kita berjumpa lewat media seperti ini untuk selanjutnya menjadikan jalan terbaik untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai perlu sedikit penyemangat untuk kalian sebagai kata mutiara untuk kalian semuanya. Islam itu indah jika dipayungi dengan pendidikan yang mengedepankan akhlak. Islam itu indah jika dipayungi dengan pendidikan yang mengedepankan akhlak. Beruntung kalian yang sekolah di madrasah. Berbahagialah orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya di madrasah, karena insya Allah madrasah inilah yang akan membawa kalian kepada akidah yang akan kalian pelajari di masa kalian menjadi siswa FI Darussalam 1 kali. Kemudian ada kata mutiara lagi anak-anakku sekalian, hidup adalah proses, ya. Hidup adalah proses. Belajar tiada akhir untuk menjadi yang terbaik. Kalian sekarang memasuki babak pelajaran ataupun tahun pelajaran yang pada tahun 2021 ini kalian duduk di kelas 2. Yang kemarin kalian tidak ketemu dengan Bapak, tidak pernah mungkin diajar Bapak. Untuk tahun ini kalian akan bertemu dengan Bapak sebagai pengajar atau pembimbing kalian, khususnya di bidang PJUK. Semuanya perlu proses anak-anakku sekalian. Hidup adalah proses. Belajar tiada akhir untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik itu butuh proses anak-anakku sekalian, butuh waktu. Tidak semudah kalian membalik tangan langsung jadi, tidak. Tapi tahapan demi tahapan, cara-cara yang harus kalian lakukan, itulah namanya proses. Sehingga sesuatu yang akan kamu capai dengan proses-proses itulah akan ada sebuah hasil yang kamu rasakan. Sekarang kita sedang proses. Proses apa? Proses belajar memasuki kelas 2 kalian, bertemu dengan Bapak. Nanti kita akan saling belajar khususnya tentang olahraga. Oke, anak-anakku sekalian, kira-kira senang ya olahraga ya? Nah, syaratnya nanti kalau Pak Kotir yang ngajar olahraga, siji areke kudu sehat. Ya nek sakit ya untuk olahraga. Sehat ya. Terus kalau berangkat sekolah pagi harus mandi. Jangan lupa menggosok gigi. Nah, itu syarat nek kepingin ketemu Pak Kotir nek olahraga kudu sehat. Baik anak-anakku sekalian, langsung Pak Kotir menyinggung dari apa yang mungkin awal kalian pertemuan dengan wali kelas kalian yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan pelajaran tema. Yang di sini Pak Kotir mungkin sedikit menyinggung dari apa yang mungkin pernah kamu pelajari anak-anakku sekalian, khususnya buku tema ataupun subtema 2 yang di situ membahas tentang hidup rukun di tempat bermain. Hidup rukun di tempat bermain. Kalian bisa membuka nanti setelah kalian membuka tema hidup rukun ini pada halaman 43, bisa kamu baca dari apa yang saat ini akan disampaikan oleh Pak Kotir. Baik anak-anak sekalian, disinggung sedikit dari cerita yang ada pada tema hidup rukun dalam bermain. Di situ dikisahkan ada beberapa sahabat, terutama sahabat Wira dan Bion. Nah, di situ punya kesenangan, anak sekalian punya kesenangan yaitu bermain layang-layang. Ya harapannya anak laki-laki yang senang bermain layang-layang. Kalau anak perempuan senangnya apa? Ya main petak umpet,
ya sepak sodor biasanya kalau anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki biasanya itu bermain layang-layang. Pak, apakah boleh anak perempuan main layang-layang? Boleh, boleh. Wong temannya Pak Kodir itu ada perempuan yang seneng main layang-layang, bahkan sepak bola. Ada sepak bola itu. Di sini ada yang namanya Diana. Nah, itu ada temannya Pak Kodir itu, Diana namanya. Dia perempuan, tapi senang sepak bola, pencak silat, layang-layang, macam-macam sudah kesenangannya karena hobi, karena senang olahraga. Tapi harus tahu bagaimana sifatnya sesuatu yang disenangi oleh perempuan ataupun mungkin hobi dari anak perempuan. Baik anak-anakku sekalian, nah di situ disinggung dalam pembelajaran kalian ada 2 jenis gerak dalam tari. Nah, kenapa ini disinggung oleh Pak Kodir dalam bab ini? Kenapa disinggung oleh Pak Kodir gerak dalam tari? Karena tari itu anak-anak sekalian bagian daripada unsur olahraga. Tari itu bagian unsur daripada olahraga. Siapa yang senang menari di kelas 2 ini? Ada yang senang menari? Nah, kalau senang menari, resep dan konsepnya supaya cara bernarinya baik, lekak-lekuk tubuhnya itu lentur dengan baik, maka syaratnya kudu padang olahraga. Tidak mungkin kalau tidak padang olahraga bisa menari, tidak mungkin. Karena nari itu membutuhkan energi gerak yang sangat ekstra, harus dikeluarkan. Berat, walaupun kelihatannya menurut kamu menggoyangkan tangan begini, hanya begini saja, itu butuh energi anak sekalian. Apalagi persendian kalian, ya, apalagi tangan kalian, otot kalian ketika bernari itu kalau dihayati betul, energinya sangat besar itu yang dikeluarkan. Tenaga dalamnya itu harus dikeluarkan. Karena unsur olahraganya memerlukan ketekunan dan keprihatinan dalam mengkonsentrasikan gerakan anak-anakku sekalian. Nah, di sini ada 2 jenis gerak dalam tari. Ada 2 jenis gerak dalam tari. Sudah pernah dijelaskan oleh guru wali kelas kalian? Ya, kalau belum, sedikit disinggung oleh Pak Kodir karena ini bagian daripada olahraga. Ada 2 jenis gerak dalam tari. Yang pertama anak-anak sekalian dinamakan gerak murni anak-anak sekalian. Gerak murni. Apa itu gerak murni anak-anak sekalian? Gerak murni itu adalah suatu gerak yang tidak memiliki arti. Suatu gerak yang tidak memiliki arti. Artinya gerak murni. Contohnya apa yang dimaksud dengan gerak murni itu anak-anakku sekalian? Nanti kamu bisa mencoba, bisa mempraktekkan bagaimana gerakan gerak murni itu yang bagaimana. Maka disinilah kamu akan bisa menggerakkan. Contohnya apa? Ketika kamu menciptakan sebuah gerak di mana gerak yang kamu peragakan, gerak yang tidak memiliki arti. Sebuah contoh kamu berlari, di mana untuk menciptakan sebuah keindahan dalam berlari itu tergantung individunya kamu. Tanpa diatur oleh orang lain kamu berlari seumpamanya, bagaimana kamu berlari bisa kencang, bagaimana kamu bisa berlari cepat, bagaimana kamu bisa berlari dengan baik, maka disitulah contoh daripada gerak murni. Di mana gerak murni itu adalah sebuah gerak yang tidak memiliki arti dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan. Nah, kamu yang biasa berlari, kamu rasakan berlari terus tanpa kamu sadari. Yang kamu lakukan ketika dilihat oleh orang lain, terkadang teman kamu ngomong, wah itu cepat ya gerakannya, wah berlarinya cepat itu ya, wah kakinya begini dan sebagainya. Itu seakan-akan indah bagi mereka, tetapi kamu tidak terasa bahwa keindahan itu sudah kamu ciptakan. Tidak terasa, hanya orang lain yang bisa memberikan penilaian seperti itu anak-anakku sekalian. Yang kedua, gerak bermakna.
Jadi di dalam tari itu ada sebuah gerak murni, ada gerak bermakna. Apa gerak bermakna itu anak-anak sekalian? Sebuah gerak yang memiliki arti, ya. Sebuah gerakan yang memiliki arti. Mungkin bagi pelakunya yang melakukan itu, gerakan itu dianggap indah, bagus, baik, punya arti tersendiri, ya, punya sebuah makna tersendiri, maka disebutlah istilah gerak bermakna. Gerak bermakna di dalam tari, anak-anakku sekalian. Apa contohnya, anak-anakku sekalian? Contoh, anak-anakku sekalian, ketika kamu mendirikan sebuah gerakan, apa yang kamu tiru gerakan itu? Contoh ketika kamu melihat orang sedang mencuci semuanya. Mencuci itu kan banyak yang bersuara, mulai dari airnya, kadang dari sikatnya. Ketika kamu mendengarkan ibu kamu mencuci di tempat cucian, tiba-tiba kamu mendengar ibu sedang mencuci pakai sikat. Srek. Nah, bahkan ketika prak, meras itu. Nah, kemungkinan juga kamu menirukan sesuatu ketika kamu melihat sebuah binatang, seumpamanya kambing, seumpamanya. Ketika kambing itu berlari, seumpamanya dikejar temannya, kambing itu seumpamanya, kambing sedang berjalan dengan temannya, tiba-tiba kambing itu berbunyi apa? Bagaimana bunyinya kambing? Mbek. Nah, kamu menirukan gerakan-gerakan sambil dengan bunyi yang dikeluarkan oleh gerakan tersebut. Nah, disitulah gerak namanya gerak bermakna. Jadi bisa ditirukan dengan sebuah tujuan menirukan gerakan sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan sebuah makna tersendiri bagi yang merasakan, bagi yang melihat, dan bagi semuanya. Jadi gerak dalam tari jenisnya ada dua, anak-anak sekalian. Yang pertama gerak murni, yang kedua gerak bermakna. Nah, kalau sudah tahu ini anak-anak sekalian, sekarang ayo kita belajar mengenal pada fisik kita semuanya, panca indera kita semuanya. Karena tari itu bagian dari olahraga, maka dikenalkan. Coba kamu sekarang belajar mata melirik. Ayo, semuanya melihat. Ayo peragakan. Ketika mendengarkan ini mata melirik, bagaimana rasanya? Nah, ini Pak Khawatir pakai kacamata. Kamu tidak tahu sedang melirik Pak Khawatir. Di samping kanan Pak Khawatir ada anak, semuanya dilirik. Nah, hanya mata saja dilirik. Gini, ya, di kanan kiri dilirik saja. Nah, mata melirik itu termasuk gerakan panca indera, namanya mata. Anak-anak sekalian, gerakan mata. Nah, yang bisa digerakkan oleh mata itu istilahnya adalah melirik, kemudian berkedip, kemudian memutar, anak-anak sekalian. Kemudian panca indera yang lain bisa kita praktekkan. Contohnya kita memperlihatkan gigi kita. Gigi kita ini kita perlihatkan pada teman kalian. Tapi kalau ompong jangan dilihatkan, anakku sekalian. Kalau ompong tidak punya gigi, atau mungkin kalian belum gosok gigi, jangan dilihatkan sama teman, ya. Nah, makanya konsep dan resepnya nanti kalau diajar oleh Pak Qadir, disuruh menunjukkan giginya, maka gigi syaratnya kudu gosok gigi, nek gak gosok gigi tak sikat nganggo sikate kelambi. Nah, hati-hati nanti kalau olahraga dengan Pak Qadir belum gosok gigi, nanti tak sikat nganggo sikat baju nanti. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Nah, memperlihatkan gigi ini termasuk gerakan mulut, anak-anakku sekalian. Nah, panca indera dalam mulut ini termasuk lidah, bibir. Paling tidak, apa yang dilakukan oleh gerakan mulut? Ya, kita bisa tersenyum, memperlihatkan gigi, ya. Ini semuanya termasuk gerakan mulut di dalam gerak yang dimaksudkan dalam gerak murni, anak-anak sekalian. Kemudian kepala. Apa yang bisa dilakukan oleh kepala? Ya, termasuk mengangguk, menoleh, menggeleng, dan sebagainya. Untuk mempraktekkan itu semua, anak-anak sekalian, butuh energi. Walaupun hanya kepala, kalian mengangguk, itu ada unsur
sebuah energi tersendiri. Walaupun dikatakan gerakannya ringan menurut kamu, tapi itu bermakna bagi sebuah kepala ketika melakukan aktivitas yang demikian. Menoleh, semuanya kamu dipanggil teman kamu, semuanya kamu dipanggil teman kamu. Semuanya Diana, nah jelas kamu menoleh. Nah, itu merupakan juga gerakan. Tanpa kamu sadari, gerakan itu akan menimbulkan sebuah reaksi olahraga. Menggeleng, semuanya. Kamu disuruh ibunya, Diana, coba belikan garam Diana. Kamu tidak mau. Apa yang kamu lakukan kadang-kadang tanpa kamu sadari? Kamu menggerakkan kepala dengan menggeleng. Gelengan kepala bagaimana? Nah, gini, tidak mau, menandakan tidak mau anak-anak sekalian. Nah, itu sebagai perkenalan anak sekalian, perlu diingat pembelajaran PJOK untuk ke depan. Kalian akan bertatap muka dengan Bapak. Mudah-mudahan bisa mengikuti dari apa yang nanti Bapak ajarkan kepada kalian. Sing penting kudu sehat. Nek kepengin pinter olahraga kudu sehat, ojo ngantukan. Ojo ngantukan. Yang terakhir anak sekalian, ingat sholat ya. Jangan sampai tidak sholat. Kelas 2 umur berapa anak sekalian? Kelas 2 itu sudah umur ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun. Maka itu harus wajib belajar sholat. Kenapa Bapak menganjurkan sholat? Karena di dalam sholat itu terdapat sebuah gerakan-gerakan istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana gerakan-gerakan itu merupakan gerakan olahraga yang mempunyai fungsi yang sangat besar untuk tubuh kalian. Ketika kamu mengangkat tangan dan Allahu Akbar, tangan itu ada manfaatnya sendiri. Bagaimana ketika tangan itu mengangkat, ada fungsi yang besar bagi diri kalian. Ketika kamu mengucapkan takbir, mulut kamu mengucapkan, bibir kamu bergetar, lidah kamu juga bergetar. Itu ada makna tersendiri di dalam olahraga. Ketika kamu ruku, ketika kamu sujud, ketika kamu berdiri dari sujud dan ruku, maka itu semua ada makna di dalam gerakan-gerakan olahraga. Insya Allah nanti kalau kamu sudah tatap muka dengan Pak Qadir akan dijelaskan. Nek kamu padang sembahyang, ruku iku fungsine apa ning olahraga? Mungkin bisa menguatkan jantung. Orang yang darah tinggi semuanya dengan sering ruku akan berkurang darah tingginya. Insya Allah. Makanya ayo belajar sembahyang, ayo belajar sholat tepat waktu, karena di dalam sholat itu pun ada makna gerakan dalam olahraga. Terima kasih anak-anak sekalian sebagai pembuka awal untuk perkenalan kalian dengan Bapak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa bertatap muka dan bisa kita bersilaturahim dengan enak semuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa sering bermain terlalu jauh dan berkerumun supaya terhindar dari apa yang sekarang melanda daerah kita, yaitu corona. Terima kasih anak-anakku sekalian. Salam olahraga. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Dan Bapak Ibu kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Terima kasih.